Oke, baik Bapak Ibu sekalian, seperti biasa kita akan langsung menyambut narasumber kita. Topik kita malam ini agak berbeda mungkin dibandingkan sebelumnya. Topik kita malam ini mungkin lebih merupakan kajian terhadap pemikiran seorang tokoh yang mungkin sebagian dari kita belum pernah dengar juga gitu. Siapa beliau nanti? Siapa beliau nanti tentu Pak Solin yang akan menceritakannya. Ya, jadi topik kita adalah uang kertas dalam pemikiran Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, tafsir kritis dan komparatif. Siapa Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi? Nanti kita dengarkan bersama penjelasan dari Pak Solihin. Nah, Pak Solihin nanti kami persilahkan. Kita punya waktu kira-kira 1 jam. Gitu. Pak Solihin bisa mulai nanti dengan cerita tentang bagaimana perjalanan ide penulisan paper ini dari awal sampai kemudian publikasi di Islamic Economic Studies. Kita tahu bahwa Islamic Economic Studies adalah satu jurnal top juga ini untuk ekonomi Islam, gitu ya. Meskipun dia tidak ada Scopus, tetapi ada salah satu jurnal tertua ekonomi Islam, gitu. Dan sekarang diterbitkan oleh Emerald, gitu. Oke, nanti monggo Pak Solihin nanti bisa kira-kira 20 menit, 40 menitan lah gitu. Sehingga nanti masih ada waktu 20 menit untuk diskusi. Kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya muslimin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Mudah-mudahan suara saya cukup jelas terdengar Pak ya. Jelas. Alhamdulillah. Jadi terima kasih sebelumnya Pak Akbar sudah diperkenankan untuk memantik diskusi kita pada malam hari ini terkait dengan salah satu artikel saya. Sebenarnya artikel ini juga tidak terlalu didasarkan pada penelitian yang sangat mendalam gitu ya, tetapi lebih kepada penelitian yang sifatnya reflektif ya. Nah, jika diizinkan saya mungkin terlebih dahulu meng-share ya artikel yang sudah saya coba highlight ya, poin-poin penting terkait dengan artikel ini sebagai pengantar diskusi kita pada malam ini gitu ya. Nah, tadi Pak Akbar sudah menyinggung apa sih sebenarnya yang bagaimana proses sebenarnya sehingga artikel tentang uang kertas dalam pemikiran Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi ini ya, sehingga kemudian dimuat di jurnal Islamic Studies yang diterbitkan oleh Emerald. Sebelumnya memang jurnal ini merupakan jurnal yang dibesut atau dipublikasi atau di publishernya itu IRT IDB sendiri, kemudian 1 tahun belakangan kemudian diakuisisi ya oleh Emerald. Nah, pada dasarnya memang paper ini Pak Akbar awalnya ini tidak diarahkan untuk paper yang melakukan studi komparatif dari dimensi atau perspektif hukum Islam ya, tetapi saya arahkan awalnya itu filsafat ekonomi gitu ya. Karena pada awalnya saya itu ingin sebenarnya menggali nalar-nalar filosofis ekonomi Syekh Ahmad Khatib di dalam karyanya ya, dalam karyanya tentang uang kertas itu sendiri gitu loh. Tetapi kemudian setelah saya submit kemudian mendapat feedback ya, dan sebenarnya pada detik-detik terakhir saya menulis ulang paper ini Pak Akbar, sehingga memang sangat berbeda dari edisi pertama yang awalnya itu mencoba menggali ya, filsafat ekonomi Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi terkait dengan uang kertas. Salah satu komentar yang saya kira sangat menohok dari reviewer itu, dia mengatakan bagaimana saudara membuktikan di dalam karyanya Risalah Turabul Al-Iktibas ya tentang uang kertas Syekh Ahmad Khatib itu, bahwa memang Syekh Ahmad Khatib mengundangkan filsafat ekonomi gitu ya. Karena bagaimanapun kita tahu bahwa Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi ini bukan filosof gitu ya. Bukan filosof ekonomi yang selama ini kita kenal, melainkan dia adalah fuqaha ya. Salah seorang pemikir hukum Islam yang sangat otentik ya. Di awal abad 20, di akhir abad 19 ya. Dan kebetulan memang beliau ini berasal dari Sumatera Barat ya. Kemudian bermukim di Mekah sampai akhir hayatnya meninggal di Mekah, dan dia merupakan salah satu pelopor
atau guru lah ya, guru dari ulama-ulama populer, ulama-ulama tersohor dari Nusantara. Kita mengenal ada 3 ulama besar ya yang berguru langsung kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi ini. Pertama adalah Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, kemudian di Sumatera Barat itu ada namanya Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, pendiri Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Ketiga muridnya inilah kemudian menjadi tangan kanan pemikiran Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi dan memperkenalkan pemikiran Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi ini sendiri ke masyarakat Nusantara gitu ya. Nah, dari cerita itu kemudian Ripuwer ini mengatakan saya kira memang tidak bisa dibuktikan bahwa Syekh Ahmad Khatib ini atau tidak bisa nanti diverifikasi bahwa pemikiran Syekh Ahmad Khatib ini cocok dengan filsafat ekonomi gitu ya. Oleh karena itu kemudian menyarankan daripada susah mencari evidence atau fakta terkait filsafat ekonominya, bagaimana kemudian artikel ini diarahkan kepada komparasi hukum Islam gitu ya. Nah, itu pertama komentar reviewer. Yang kedua dia mengatakan, bagaimana Anda membuktikan bahwa Syekh Ahmad Khatib ini adalah satu-satunya ulama asal Sumatera, asal Nusantara pada masanya itu yang memperkenalkan atau membahas tentang uang kertas gitu lah. Bukankah di India Timur juga ada seorang ulama yang sangat tersohor ya, dan salah satu ulama yang menjadi referensi juga di India, yaitu Syekh Waliullah Ad-Dalawi, yang juga membahas uang kertas dengan sangat tajam. Bagaimana mungkin kemudian saudara, kata Ripuwer itu menyatakan bahwa Ahmad Khatib ini adalah orang pertama yang membahas uang kertas. Nah, 2 argumentasi yang dikemukakan oleh Ripuwer ini kemudian membuat saya berpikir ulang. Daripada kemudian mencocok-cocokkan, akhirnya saya tulis ulang paper ini dengan sesuai dengan keinginan reviewer. Akhirnya paper ini betul-betul menjadi semacam paper yang mengkomparasi pemikiran Syekh Ahmad Khatib sebagai sosok atau epicentrum dari isu penelitian ini dengan beberapa ulama yang ulama semasanya atau mungkin ulama yang jauh terlebih dahulu membahas uang kertas, tetapi kemudian menjadi rujukan oleh ulama yang hidup pada zaman Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi atau abad 20. Nah, itu secara singkat Pak Akbar. Jadi memang edisi paper ini yang pertama dengan yang sudah terbit ini sangat jauh berbeda sekali ya. Nah, apa sih sebenarnya yang mendasari sehingga memang isu ini penting dibahas gitu ya. Sebenarnya tentang uang kertas ini sudah banyak dibahas di dalam tradisi fikih ya. Tetapi hal menarik saya kira latar belakang kemudian kenapa Syekh Ahmad Khatib itu menulis risalah yang saya kira khusus tentang uang kertas ya. Jadi saya menemukan secara tidak sengaja manuskrip yang ditulis oleh Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi lewat seorang teman yang kebetulan beliau adalah penulis ketiga, yaitu Buya Apria. Beliau lah kemudian mensedekahkan ya, mewakafkan manuskrip yang ditulis oleh Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi tentang uang kertas. Tetapi pada saat menulis ini, terus terang setelah rampung paper ini, saya tidak menemukan manuskrip kedua. Jadi manuskrip yang ditulis oleh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi ini tentang uang kertas itu ada 2 jilid. Nah, saya hanya membaca jilid pertamanya saja yang memang berisi perdebatan ulama fikih terkait dengan uang kertas gitu ya. Nah, itulah kemudian menurut saya menarik kenapa kemudian perlu mengkaji uang kertas ini dalam perspektif Ahmad Khatib. Terlebih lagi pada awal abad 20 ini yang mendasari Syekh Ahmad Khatib menulis manuskrip ini ya, didasari dari salah seorang pedagang yang berhaji ke Mekah di awal abad 20 itu memang sangat gelisah ya. Kenapa begitu? Pada masa itu di Indonesia, di Nusantara, di Hindia Belanda yang kalau kita kenal dalam perspektif sejarah itu memang sangat masif penggunaan uang kertas. Tapi uang kertas yang kemudian dikenal pada waktu itu berbeda dengan uang kertas yang kita kenal hari ini. Kalau hari ini lebih kompleks ketimbang uang kertas yang
dipakai pada zaman itu gitu loh, pada awal-awal abad 20 terutama pada zaman Belanda itu. Tetapi kemudian hal itu menjadi problematis atau menjadi isu utama di masyarakat. Bagaimana kemudian uang kertas ini berimplikasi hukum? Apakah kemudian ketika dipertukarkan dia menjadi sesuatu yang dianggap riba dan hukumnya haram, atau justru sama dengan emas dan perak ya, yang kemudian dianggap, atau koin paper yang pada waktu itu dianggap sebagai alat tukar saja. Nah, datanglah kemudian salah seorang pedagang yang sengaja berhaji langsung menemui Ahmad Khatib, kemudian minta fatwa. Nah, ini yang saya kira menarik. Memang kalau kita lihat tradisi ulama tempo dulu, mereka tidak eksklusif ya dalam mengeluarkan fatwa. Jadi ketika masyarakat individu bertanya, maka kemudian dijawab dengan menulis manuskrip yang saya kira sangat complicated ya. Sangat complicated, bahkan dalam 2 jilid ditulisnya hanya untuk menjawab uang kertas gitu loh. Nah, jadi latar belakang itu kemudian saya kira penting juga kita merefleksikan kembali pemikiran Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi tentang uang kertas. Di samping memang sebenarnya ada 3 pendekatan yang selama ini tumbuh di dalam membicarakan uang kertas, seperti pendekatan Al-Azhar gitu ya. Kemudian ada pendekatan Subtaja yang merujuk kepada pendekatan yang dibangun di masa dinasti Umayyah terkait uang kertas, kemudian pendekatan fulus gitu ya, kemudian pendekatan komoditas dan lain sebagainya. Tetapi kemudian Syekh Ahmad Khatib justru tidak merujuk pada pendekatan itu, dia membangun nalar hukumnya sendiri, sehingga saya kira dia termasuk ulama yang otentik dalam melahirkan pemikiran beliau tentang uang kertas gitu ya. Nah, dari latar belakang itu kemudian pada dasarnya saya ingin menjawab 3 hal saja ya, 3 hal saja sesuai dengan permintaan reviewer, jangan terlalu banyak gitu ya. Pertama, apakah uang kertas ini termasuk real money atau tidak gitu ya. Kalau dia real money, apakah uang kertas ini termasuk komoditas yang ribawi atau tidak gitu ya. Lalu kalau seperti itu implikasi hukumnya apa? Apakah diwajibkan pada uang kertas itu zakat atau tidak? Nah, 3 inilah kemudian saya coba temukan jawabannya di dalam risalah yang ditulis oleh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi dengan membandingkannya dengan ulama yang semasa atau ulama yang waktu itu memang ada beberapa ulama seperti Syah Waliullah Ad-Dalawi, ini termasuk ulama yang lebih dahulu menulis risalah uang kertas sebelum Ahmad Khatib. Kemudian Muhammad Amin Ansangkiti ini semasa dengan Syekh Ahmad Khatib, kemudian Syekh Ahmad Utsaimin termasuk ulama kontemporer setelah Ahmad Khatib gitu ya. Mencoba membandingkan pemikiran Syekh Ahmad Khatib ini dengan 4 orang ulama kontemporer ini ya, sehingga paper ini dianggap layak diterbitkan di jurnal Islamic Economic Studies ini. Nah, bagaimana metode yang saya gunakan untuk membangun atau menulis paper ini? Pada dasarnya ada 4 tahap ya. Pertama adalah mencari dulu mana literatur yang kita posisikan sebagai literatur primer, kemudian literatur itu kemudian menjadi dibandingkan dengan pemikiran lain gitu ya. Setelah itu kemudian literatur yang menjadi penjelas dari 2 kelompok tadi, lalu baru melakukan ekstraksi data, kemudian kategorisasi, kemudian melakukan analisis. Nah, analisis ini digunakan atau menggunakan beberapa pendekatan. Saya kira ada yang menyebut pendekatan ini sebenarnya konten analisis, kemudian hermeneutik, tapi saya tidak terlalu sepakat dengan 2 kategori itu, karena pada dasarnya sangat sederhana. Saya melakukan ekstraksi, kemudian saya melakukan refleksi filosofis terhadap data yang saya temukan di literatur primer, kemudian literatur sekunder gitu ya. Nah, itu sekilas tentang metodologi gitu ya. Pembahasan pertama tentu kita harus melihat dulu bagaimana sebenarnya Syekh Ahmad Khatib ini dalam membangun kerangka ijtihad, atau di sini saya sebut dengan Ahmad Khatib legal reasoningnya seperti apa. Jadi bagaimana penalaran hukum Ahmad Khatib itu sendiri gitu ya.
karena kalau kita baca salah satu karya yang ditulis oleh Syekh Ahmad Khatib itu sendiri, dia menulis autobiografi dia sendiri. Dia mengaku memang beliau ini sangat kental dengan mazhab Syafi'i, sehingga kemudian kita bisa meyakini bahwa di dalam ijtihadnya tentu sangat terwarnai oleh metode kemudian kerangka berpikir yang dibangun dalam tradisi Syafi'i, terutama usul fikih yang dibangun dalam tradisi Syafi'i. Nah, terkait dengan uang kertas ini, saya mencoba sederhananya membangun kerangka ijtihad yang dilakukan oleh Syekh Ahmad Khatib ini dalam dua kontinum. Pertama, di kontinum di core dari kerangkanya itu adalah menggunakan kerangka kias atau analogi, ya. Kemudian di dalam kias itu kita mengenal adanya puru, kemudian ada namanya asal. Nah, puru itu apa? Puru dalam konteks paper ini saya mencoba melihatnya dan mengidentifikasi, ternyata Ahmad Khatib itu memperlakukan uang kertas itu sebagai puru, gitu ya. Lalu hukum asal kasus dasar atau kasus asalnya apa? Fulus, gitu ya. Nah, atau uang dinar dan dirham yang selama ini dikenal di dalam tradisi Arab gitu. Nah, lalu ilatnya apa? Ilatnya itu pertama adalah fulus dan kimah. Nah, baru kemudian dari situ muncul apakah wajib zakat atau tidak. Nah, kalau dalam kasus fulus itu wajib zakat asalkan memang ditijarakan, gitu ya, diperdagangkan dan menjadi kapital. Sama halnya dengan uang kertas. Uang kertas pada dasarnya tidak wajib zakat tidak wajib dizakatkan menurut Syekh Ahmad Khatib. Tapi kapan dia dianggap diwajibkan zakat? Ketika memang dia ditransaksikan. Nah, ilatnya apa? Karena ada filius atau kimah tadi, gitu. Jadi itu kerangka hukum yang dibangun oleh Syekh Ahmad Khatib dalam menjelaskan risalahnya ini. Jadi memang tadi saya katakan Syekh Ahmad Khatib sangat terwarnai dengan tradisi usul fikih Syafi'i, gitu ya. Dimana kalau kita perhatikan memang mazhab Syafi'i itu dalam membangun metode, dalam membangun ijtihad terkait uang, terkait emas dan perak itu memang sangat kental dengan nalar-nalar kias atau analogi. Itu isu pertama. Nah, terkait dengan isu kedua, apakah uang kertas ini bagi Syekh Ahmad Khatib itu termasuk real atau nominal money saja, gitu ya, atau uang nominal. Nah, Syekh Ahmad Khatib mendefinisikan bahwa sesungguhnya dia juga tidak sependapat dengan kebanyakan ulama, apakah itu kemudian Syah Waliullah Adalawi yang kemudian mengatakan bahwa memang uang kertas itu adalah real, gitu. Kemudian Syekh Ahmad Khatib mengatakan tidak. Uang kertas yang pada masanya itu justru bukan real tapi adalah nominal money saja, gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena paper money atau uang kertas menurut Syekh Ahmad Khatib itu sendiri sebenarnya tidak ada nilainya, gitu. Karena ia terbuat dari kertas. Tetapi kapan dia ada nilainya? Ketika negara atau lembaga yang menerbitkan uang kertas itu menetapkan kimah di situ. Nah, disitulah kemudian dia bernilai. Ini yang membedakan kemudian uang kertas dan uang dinar dan dirham yang memang bahannya dari emas atau perak, yang memang ukuran dari nilai itu berdasarkan bahan terbuatnya mata uang itu sendiri, gitu. Nah, jadi menurut Syekh Ahmad Khatib uang kertas itu tidak real, gitu, tapi nominal. Oleh karena itu kemudian uang kertas tidak boleh digunakan selain sebagai alat tukar saja, gitu ya. Jadi bagi Ahmad Khatib membatasi penggunaan uang kertas itu sebagai alat tukar. Untuk hal lain dia justru tidak menganjurkan karena itu berimplikasi hukum. Itu isu kedua. Nah, kalau kita perhatikan perbandingan pemikiran Syekh Ahmad Khatib dengan Abdul Hamid Al-Sarwani terkait dengan konsep uang kertas, terutama konsep dimensi nilai pada uang kertas, kemudian dimensi akseptabilitas uang kertas. Kalau bagi Ahmad Khatib nilai pada uang kertas itu didasarkan kepada, jadi dibangun berdasarkan kekuatan otoritas, ya, atau otoritas politik. Sama dengan Abdul Hamid Al-Sarwani, memang nilai pada uang kertas pada waktu itu ditentukan oleh pemerintah. Nah,
kapan dia diterima, uang kertas ini diterima ketika memang di dalam perekonomian dia hanya diposisikan sebagai media pertukaran untuk transaksi ekonomi di wilayah tertentu. Jadi uang kertas pada masa Syekh Ahmad Khatif itu di Indonesia itu belum tentu bisa diterima ya di negara lain karena memang sangat terbatas gitu ya. Kemudian Abdul Hamid Al-Sarwani mengatakan ada dua yang menentukan diterima atau tidaknya uang kertas. Pertama berdasarkan uruf dan qanun atau undang-undang. Nah, yang ketiga ini yang paling saya kira menjadi pemantik perdebatan juga ya. Bahkan saat ini ada pertanyaan apakah jual beli emas secara kredit itu termasuk boleh atau tidak gitu. Nah, sebenarnya ini berakar dari pertanyaan yang sama. Apakah uang kertas pada masa Syekh Ahmad Khatif itu termasuk komoditas riba atau tidak? Gitu. Nah, Ahmad Khatif mengatakan dan menganalogikan pada hadis yang diriwayatkan oleh Badah bin Samit ya, mengatakan memang uang kertas pada dasarnya adalah komoditas riba. Kenapa? Karena di sini dijelaskan bahwa uang kertas itu tidak boleh ditransaksikan ya, ditransaksikan kecuali memang bersifat tunai. Nah, kalau sekarang kita menemukan tradisi dalam masyarakat pertukaran uang dengan uang, tetapi syaratnya ada dalam hukum Islam yaitu harus dilakukan secara transaksi tunai dan tidak boleh lebih dari 6 di sini disebutkan 6 bulan, 6 bulan serah terimanya. Tetapi yang lebih ihtiyat kalau Imam Syafi'i mengatakan yang namanya transaksi uang itu tidak harus bersifat tunai, tidak boleh muajjalan. Nah, terakhir saya kira itu tentang apakah kemudian uang kertas ini wajib zakat atau tidak. Pada umumnya ulama baik itu jumhur ulama kemudian diikuti oleh Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, pada bentuk asal dari uang kertas dia mengatakan bahwa uang kertas itu justru di perman itu tidak wajib zakat gitu. Tapi perlu digarisbawahi uang kertas pada zaman Syekh Ahmad Khatif ya. Tentu kalau kita tarik ke zaman kita itu sudah jauh berbeda gitu loh. Karena uang kertas pada zaman kita itu lebih complicated daripada uang kertas yang dikenal pada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Kapan kemudian uang kertas ini wajib zakat? Ya ketika memang diijarakan kemudian menghasilkan keuntungan, maka pada saat itu zakat itu adalah zakat tijarah gitu ya, atau zakat mal. Kemudian menjadi menurut Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi ya wajib zakat pada konteks itu gitu loh. Nah, kenapa ilatnya apa gitu loh? Ilatnya karena memang di sini dikatakan bahwa Syekh Ahmad Khatif itu merujuk sebenarnya pada pendapat Imam Syafi'i ya, mazhab Imam Syafi'i terutama Imam Jalalain ya, dia mengatakan bahwa sesungguhnya memang tidak wajib zakat pada uang kertas ya. Kecuali memang ketika uang kertas itu digunakan untuk komersil dan menghasilkan keuntungan dan kemudian zakat harus dibayarkan menurut Syekh Ahmad Khatif. Dan ini juga dibenarkan oleh Abdurrahman Al-Jaziri gitu ya. Jadi memang uang kertas pada dasarnya kalau selama dia hanya alat transaksi saja kemudian tidak menghasilkan keuntungan maka tidak wajib zakat. Saya kira itu Pak Akbar sebagai pengantar diskusi kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi pemantik lah untuk dialog selanjutnya. Terima kasih Pak Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Samsul, sebelum saya lanjutkan, tadi Pak Samsul berapa kali menyebutkan nilai real ya? Nilai real, apa yang dimaksud nilai real di situ artinya adalah nilai intrinsik atau berbeda? Ya, sebenarnya nilai real yang dimaksud di sini, kalau Syekh Ahmad Khatib tidak menjelaskan itu adalah intrinsik atau ekstrinsik, tetapi dia hanya menyebutkan kima saja Pak, gitu. Kima, jadi nilai, values. Nilai. Tapi tidak secara implisit mengatakan ini intrinsik atau ekstrinsik gitu. Tetapi sepanjang yang saya pahami sebenarnya ketika dia mengatakan uang kertas itu harus dipahami dalam dua konteks makna. Pertama ada namanya yang wadaiyah, artinya uang kertas, nilai uang kertas yang tertera pada kertas itu sendiri. Ya. Kemudian uang kertas yang justru didasarkan kepada materialnya gitu.
Tetapi dengan tegas Syekh Ahmad Khatib mengatakan pada konteks kedua itu kita tidak bisa menerima bahwa uang kertas itu lebih berharga daripada emas. Kenapa? Karena kertas itu sendiri kalau seandainya tidak ditetapkan nilai nominalnya maka tidak akan bernilai apa-apa gitu. Jika penjelasannya itu, begitu, ya, jika penjelasan begitu maka berarti tadi itu konteksnya memang nominal versus intrinsik gitu. Dan itu istilah ekonom yang biasa digunakan lah itu. Jadi dan kalau melihat yang dijelaskan oleh Pak Solihin, berarti Syekh Imam Ahmad Khatib ini mengatakan bahwa sesungguhnya uang kertas itu hanya punya nilai nominal, tapi tidak punya nilai intrinsik. Dan itu kira-kira kalau di buku-buku teks pengantar ekonomi moneter itu akan ada itu, gitu. Jadi di zamannya itu Syekh Ahmad Khatib sudah mengatakan itu. Yang itu kira-kira nanti ekonom akan mengatakan hal yang sama. Jadi uang kertas itu sebenarnya dia punya nilai dari nilai nominalnya, bukan dari nilai intrinsiknya. Berbeda dengan misalnya emas dan perak yang memang dari awal punya nilai intrinsik tertentu. Baik, menarik, gitu ya. Apalagi kalau ini dilihat ditulis oleh seorang fuqaha pada awal abad ke-19, abad ke-20 ya, masih pada masa-masa itu. Oke, Bapak Ibu sekalian, kami persilakan kalau ada yang ingin berdiskusi dengan Pak Solihin. Saya kira topik ini agak berbeda dari topik biasanya ini, karena kita topiknya ini lebih ke diskusi yang kajian literatur yang membahas pemikiran satu tokoh gitu ya. Dan menarik juga tadi kalau membaca mendengar cerita Pak Solihin gitu, bagaimana versi awal itu berbeda sekali dengan versi yang final gitu. Ya. Gitu. Baik, silakan. Ini sepertinya ada tamu istimewa nih, temunya Pak Solihin, ada Pak Samsul Idul Adha ini. Pak Samsul Idul Adha, apa kabar Pak Samsul? Belum membalas nih. Nah, mungkin tambahan sedikit aja menjelang ada pertanyaan Pak Akbar. Ya. Bagian yang saya kira masih luput saya terangkan. Di judul kan memang saya menuliskan di situ adalah komentar kritis terhadap pemikiran Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi ini gitu. Dimensi atau sisi komentar saya terhadap pemikiran Syekh Ahmad Khatib itu pertama, pemikiran Syekh Ahmad Khatib ini tentu tidak bisa serta-merta kita bawa dalam konteks uang yang kita kenal hari ini gitu loh. Karena lebih complicated. Kenapa? Karena saat Syekh Ahmad Khatib membuat risalahnya tentang Raf'ul I'tibas ini itu sangat sederhana sekali. Jadi uang kertas yang digunakan pada awal abad 20 itu memang didorong oleh setting sosial, terjadi banyak perampokan sehingga pada pedagang itu kalau membawa emas atau perak ya atau koin yang terbuat dari emas perak itu justru sangat berbahaya sekali. Maka oleh karena itu dia minta kepada otoritas Belanda gimana kemudian otoritas Belanda itu membuat satu semacam kertas yang berisi pengakuan bahwa uang atau kertas tersebut bisa digunakan sebagai alat transaksi ekonomi pada saat itu gitu, menggantikan koin emas dan perak gitu. Nah, sementara uang hari ini nilainya itu sangat fluktuatif berdasarkan inflasi, kemudian berdasarkan kekuatan demand and supply uang itu sendiri, kemudian juga ditentukan oleh hubungan internasional dan lain sebagainya. Nah, artinya dalam konteks sekarang uang kertas yang kita kenal itu pada dasarnya sangat berbeda dengan uang kertas yang dikenalkan oleh Syekh Ahmad Khatib. Kendati demikian, pondasi hukum Islam yang dibangun oleh Syekh Ahmad Khatib itu saya kira masih relevan untuk membangun pandangan kita terhadap uang kertas yang hari ini kita pegang. Apakah kemudian uang kertas hari ini yang kita pegang itu termasuk pada komunitas riba atau tidak? Lalu apakah uang kertas yang kita pegang hari ini terkena menjadi objek zakat atau tidak? Gitu. Nah, dan bahkan kalau kita baca contohnya Wahbah Zuhaili di dalam kitabnya Fiqhul Islam itu dia cenderung mengatakan bahwa yang namanya uang kertas itu ya termasuk objek zakat selama kemudian dia menghasilkan sesuatu. Artinya pada konteks ini sebenarnya Wahbah Zuhaili juga mempertimbangkan ya meskipun di dalam kitabnya tidak merujuk secara langsung kepada
karya yang ditulis oleh Syekh Ahmad Khatib ini. Tetapi paling tidak bangunan nalar hukum yang dibangun oleh Syekh Ahmad Khatib ini menjadi inspirasi ya bagi kebanyakan ulama kontemporer, terutama kita yang hari ini sangat jauh masanya dengan Syekh Ahmad Khatib ini. Gitu. Tetapi sayangnya memang risalah Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi ini memang sangat sulit diakses ya sampai hari ini. Bahkan belum ada yang berusaha menerjemahkannya. Padahal menurut saya ini salah satu karya yang otentik yang ditulis oleh ulama asal Nusantara yang membawa semangat ya umat Islam yang waktu itu dia jawab kebutuhan umat Islam itu melalui karyanya ini. Saya kira itu Pak Akbar, tambahan sedikit Pak Akbar. Pak Solihin, kalau kita lihat dari sejarah ya, mestinya kalau ini masih awal-awal tahun abad ke-20 itu uang kertas pada waktu itu statusnya kan sebenarnya gold back money gitu. Jadi uang yang dia itu hanya kertasnya itu hanya mewakili emas dan perak yang disimpan gitu kan sebenarnya pada waktu itu. Dan ini berbeda dengan emas dan perak dengan mata uang kertas sekarang ini yang dia itu full fiat money gitu, full uang kertas, pokoknya ada nilainya karena negara mengatakan bahwa dia punya nilai, gitu ya. Nah, dalam situasi seperti itu tadi kan ada muncul perdebatan misalnya bahwa jadi uang kertas itu misalnya apakah dijakati apa enggak dan sebagainya, tadi kan muncul perdebatan itu. Mestinya kalau memang uang kertas itu hanya mewakili emas, kan berarti yang dijakati emas ya kan? Ini beda. Maksud saya gini, perdebatan itu yang disampaikan Pak Solih itu mungkin untuk sekarang relevan. Ini emas uang kertas itu harus dijakati apa enggak? Karena kalau sekarang uang kertas itu harus berdiri sendiri, gitu. Kalau zaman itu uang kertas itu kan hanya mewakili emas, maka mestinya nggak muncul dong perdebatan tadi. Kenapa kok bisa muncul? Maksudnya kan jelas kalau dia uangnya kan hanya mewakili emas, mestinya kan yang dijakati emas, ya kan gitu. Ya, nah itulah kemudian yang perlu dijawab oleh Syekh Ahmad Khatib gitu. Tetapi secara spesifik saya tidak menemukan ilat yang secara langsung merujuk pada argumentasi kan sebenarnya bahwa uang kertas yang dipegang oleh masyarakat Nusantara itu merepresentasikan simpanannya terkait simpangan apakah nanti di bank atau di mana gitu yang merepresentasikan harta atau emas yang dia pegang gitu. Tetapi kemudian Syekh Ahmad Khatib justru tidak melihat itu. Bagi dia bahwa dengan dipegangnya kertas itu sudah merepresentasikan nilai real sesungguhnya emas itu sendiri. Makanya tidak perlu lagi dihitung emasnya, gitulah. Yang perlu dihitung adalah uang kertasnya, gitu. Karena yang menjadi isu pada isu atau puruk hukum itu ya uang kertasnya, bukan emas. Kalau emas saya kira sudah selesai perdebatannya. Itu ulama sepakat bahwa namanya zakat emas itu ya wajib gitu loh, wajib dikeluarkan gitu. Tetapi kemudian akan menjadi persoalan lain ketika ada puruk hukum atau masalah kasus baru yaitu yaitu uang kertas itu sendiri yang merepresentasikan emas gitu yang dipegang oleh masyarakat. Nah, itu yang kemudian dijawab oleh Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Itulah kemudian saya katakan memang kerangka hukum yang dibangun oleh Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi ini kemudian hari ini menjadi inspirasi bagi kita terkait uang kertas yang kita pegang dewasa ini, dan itu berbeda walaupun itu berbeda sama sekali dengan uang kertas yang diperkenalkan pada masa Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi di awal-awal abad 20. Baik, terima kasih Pak Solin, sangat menarik gitu ya. Oke, saya mengundang lagi Bapak Ibu sekalian jika ada. Saya mengingatkan mungkin terutama bagi yang telat ya. Jadi Pak Solihin ini mencoba menggali pemikiran dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, seorang ulama Indonesia ya, seorang ulama asal Nusantara waktu itu belum Indonesia yang berasal dari Minangkabau gitu ya. Ya, gitu ya, yang berasal Minangkabau dan kemudian melakukan perjalanan ke Mekah dan kemudian diantaranya adalah menuliskan kitab yang terkait dengan uang kertas. Dan Pak Solihin ini mengajukan 3 pertanyaan terkait dengan pemikirannya Syekh Ahmad Khatib ini. Pertama, apakah uang kertas itu adalah uang yang real, gitu ya? Kedua, apakah uang kertas itu adalah harta ribawi atau bukan? Dan yang ketiga adalah apa uang kertas itu adalah objek zakat atau bukan? Gitu ya. Itu 3 pertanyaan yang dijawab oleh Pak Solihin dari berdasarkan pemikiran dari Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Oke, silakan kalau ada. Ini sudah ada 20 orang ini sebenarnya di forum ini. Ini
banyak yang saya baru lihat hari ini, Pak Solihin ini banyak tamu-tamu baru ini, Pak, tamu-tamu istimewa ini. Ya, ada teman-teman saya juga yang dari Padang, Pak. Ada Oh, ayo ini Buya teman-teman dari Padang. ah, Saya sapa dulu ini yang Heri dari Padang. Surikno gitu ya. Ya, Heri Surikno ini salah satu pemerhati juga pemerhati apa Khasanah ulama asal Minangkabau juga, Pak. Gitu. Pak Samsul Ida gitu ya, yang dari Aceh. Ayo, saya mengundang Bapak Ibu sekalian yang dari jauh-jauh ini. Kita masih punya waktu lebih 20 menit lah, lumayan. Bebas, gitu ya. Tadi Pak Solihin membandingkan dengan dua tokoh ya, yang banyak disebut-sebut ya, Syekh Waliullah, sama satu lagi siapa tadi? Aduh, lupa saya. Syekh Waliullah. Hah? Sewaliullah Dahlawi, kemudian Ahmad Khatib, kemudian Ansang Kiti, Pak. Termasuk juga Abdul Hamid Al-Sarwani. Oke. Terkait misalnya tentang uang apa nilai dari uang kertas, saya menemukan perbandingannya antara Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi dengan Abdul Hamid Al-Sarwani. Jadi Abdul Hamid Al-Sarwani ini salah satu ulama yang bermazhab Hanbali yang kemudian banyak dirujuk oleh dari kalangan Salafi hari ini terkait dengan uang kertas. Ya. Kalau kita perhatikan memang dari kalangan Salafi itu memang sangat strict terkait dengan uang kertas yang kita kenal hari ini, sehingga bagi mereka uang kertas itu memang harus dijaga dari transaksi riba gitu. Termasuk juga menegaskan uang kertas kalau ditransaksikan misalnya ditukar gitu, penukaran falas memang harus tidak boleh bersifat tidak tunai, tapi harus tunai. Bahkan kalau ulama dari kalangan ulama Syafi'i misalnya memberikan toleransi sampai 6 bulan, tapi kemudian dari kalangan Salafi justru tidak boleh sampai berbulan-bulan itu, gitu ya. Nah ini salah satu rujukan yang kemudian di samping Ibnu Taimiyah, salah satu ulama yang juga sering kali dirujuk oleh para kalangan Salafi ini adalah Abdul Hamid Al-Sarwani. Tetapi kemudian Syekh Ahmad Khatib sendiri sebenarnya dia lebih merujuk kepada salah satu ulama yang muktabarah ya, ulama mazhab ya. Apakah kemudian ulama yang kita kenal itu adalah Ubadah bin Samit yang mengeluarkan satu hadis ya terkait dengan transaksi emas dan perak ya, dan kemudian hadis itulah kemudian menjadi pondasi atau dalil terkait dengan hukum transaksi emas, kemudian transaksi mata uang yang kita kenal hari ini, Pak. Nah, selain Pak Akbar, ya, saya masuk ya. Oh, silakan Pak Masudi. Ya. Jadi saya melihat karena ini terkait dengan sejarah, sesungguhnya kan harus kita posisikan Ahmad Khatib hidup di abad berapa, kemudian Syekh Waliullah Ad-Dahlawi ya, dan kemudian konteks di mana mereka hidup itu kan posisi mata uang kan berbeda-beda. Katakanlah tadi uang kertas itu menjadi berbeda konteks zaman Belanda waktu Syekh Ahmad Khatib itu hanya sekedar ya karena ada konteks perampokan, maka tentu harus dipotret juga bagaimana pada masa Syekh Waliullah Ad-Dahlawi, kemudian tokoh-tokoh yang lain. Artinya kalau kemudian hanya sekedar pemahaman secara tekstual menjadi tidak pas untuk membandingkan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa dipahami bahwa konteks itu bisa menyebabkan akibat hukumnya beda karena memang tadi ya ada latar belakang di mana kemudian uang kertas pada masa Ahmad Khatib berbeda konteksnya dengan masa Ad-Dahlawi maupun ulama-ulama yang lain. Mungkin itu yang barangkali bisa dikomentari apa yang saya sampaikan. Terima kasih Pak Akbar. Ya, terima kasih Pak Masudi. Menarik ini saya kira. Ya. Mohon izin Pak Akbar. Ya, Ya. saya sangat sepakat dengan yang dikatakan oleh Pak Masudi. Tapi kemudian
mungkin kedepannya itu menjadi apa limitation dari paper ini yang bisa diteliti kembali oleh peneliti lain ya, karena memang waktu itu reviewer tidak justru sangat membatasi 3 isu utama saja gitu. Cukup membaca teksnya saja tapi tidak membaca konteks atau setting sosial di mana kemudian karya itu dituliskan. Maka itu yang membuat saya justru tidak menyinggung ya. Dan sedikit menyinggung sebenarnya kenapa kemudian uang kertas yang diperkenalkan di Nusantara itu kok mengalami transformasi. Kok kemudian dipegang secara masif gitu ya, karena memang itu tadi untuk kemaslahatan ya, untuk kemaslahatan supaya menghindari perampokan dan lain sebagainya gitu. Jadi memang tuntutan reviewer ya, dan saya membuka sebenarnya gap ya, limitasi yang kemudian bisa diteliti oleh peneliti lain di masa yang akan datang. Sebenarnya untuk membaca hukum saya kira memang salah satunya kita harus melihat setting sosial. Kapan karya itu ditulis, dalam konteks apa karya itu ditulis gitu loh. Nah, di edisi pertama atau edisi pertama dari tulisan ini sebenarnya justru saya banyak berbicara tentang itu, tapi dalam konteks uang kertas yang dikenalkan pada masa Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi itu kenapa kemudian mengalami transformasi dari koin kemudian menjadi uang kertas gitu. Apa sebenarnya setting sosial yang mendorong itu gitu. Apakah memang disebabkan oleh struktur sosial yang gaduh atau justru memang ada kepentingan ekonomi di balik itu. Tetapi kemudian jurnal ini justru tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang penting diteliti waktu itu. Makanya kemudian karena lebih baik ini dikomparasikan saja secara tekstual antara pemikiran Syekh Ahmad Khatib dengan Syekh Waliullah Dahlawi. Reviewer itu justru kemudian hanya menyarankan Syekh Waliullah Dahlawi, tetapi kemudian saya rasa tidak abdal juga kalau tidak membandingkan dengan ulama-ulama lain gitu, karena memang Syekh Waliullah Dahlawi juga sangat terbatas dalam membicarakan uang kertas gitu. Saya kira itu latar belakangnya Pak Akbar, tapi saya kira itu sangat penting ya, mudah-mudahan di masa yang akan datang bisa diteliti kembali, apalagi kalau seandainya kita mendapatkan manuskrip kedua, jilid kedua dari Syekh Ahmad Khatib tentang uang kertas Raf'ul Al-Iltibas ini. Sampai hari ini saya masih mencari Pak Akbar dan belum mendapatkan akses untuk itu gitu. Baik. Saya menduga karena memang fokus paper ini kan lebih ke Syekh Ahmad Khatibnya. Jadi lebih ke introducing pemikiran dari Syekh Ahmad Khatib. Jadi next paper mungkin ya. Next paper yang fokusnya bukan lagi tentang Syekh Ahmad Khatib, fokusnya adalah tentang perbedaan hukum yang ditetapkan atau perbedaan pendapat di antara 6 tokoh ini, Ahmad Khatib sampai kemudian Syekh Waliullah bla bla sampai dengan Syekh Abdul Hamid Al-Sarwani ini mungkin, dan kemudian kita melihat bagaimana perbedaan di antara mereka itu, apakah perbedaan di antara mereka itu bisa dijelaskan oleh perbedaan konteks penggunaan uang pada waktu mereka hidup gitu ya. Itu mungkin jadi paper sendiri, tapi memang fokusnya bukan tentang salah satu tokoh dari mereka, tapi fokusnya adalah tentang perbedaan pendapat di antara mereka itu, kenapa bisa terjadi dan apakah itu disebabkan oleh perbedaan konteks penggunaan uang pada waktu itu, dan mungkin itu seru gitu ya untuk next paper gitu ya. Baik, terima kasih Pak Masudi dan Pak Solihin. Kita ada pertanyaan ini dari Pak Samsul Idul Adha tertulis. Pak Samsul disampaikan lisan juga boleh, Pak Samsul, sekalian silaturahmi. Oh belum, ya wes. Oke, saya bacakan. Jadi pertanyaannya, apakah Syekh Khatib Al-Minangkabawi dalam manuskrip yang dibahas tersebut membahas juga tentang teori interest dalam konteks uang kertas? Seperti apa istihad beliau jika dibandingkan dengan teori suku bunga Irving Fisher? Ya, ini saya kira pertanyaan yang sangat mendalam sekali dari Pak Samsul Ida ya. Tetapi pada dasarnya saya menduga teori tentang interest itu justru ditulis oleh Syekh Ahmad Khatib di dalam manuskrip jilid 2 dia ya. Tetapi saya belum mendapatkan akses kepada manuskrip keduanya, sehingga di manuskrip pertamanya ini memang dia sangat fokus sekali pada perdebatan hukum, kemudian ilat di balik uang kertas. Nah, sehingga sangat sulit kita menarik ya, menarik benang merah antara teori uang kertas yang dikonseptualisasikan oleh
Syekh Ahmad Khatib Amin Minangkabawi dengan Irving Fisher ya. Tetapi mungkin di lain kesempatan seandainya ada dari kita dari dari Bapak Ibu sekalian yang menemukan manuskrip jilid 2 dari Syekh Ahmad Khatib ini, mungkin bisa kita kaji ulang Pak, apa memang ada ya relevansinya dengan teori keuntungan interest ya, yang ditulis oleh Irving Fisher atau tidak gitu. Saya kira itu Pak. Baik, terima kasih Pak Solid. Oke, saya mengundang lagi Bapak Ibu sekalian jika ada. Saya kira diskusi yang menarik ini. Pak Solid sambil nunggu ya. Ini jadi Syekh Ahmad Khatib ini kan mungkin jarang ya dari tokoh-tokoh Indonesia yang diangkat pemikirannya dalam konteks literatur ekonomi Islam internasional ya. Ya, sangat. Saya tidak tahu secara persis Pak ya, tapi setahu saya memang yang terkait dengan uang kertas, dia baru pertama menulis tentang uang kertas ya, satu karya tentang uang kertas. Tetapi terkait dengan fikih muamalah, kemudian tentang faraid, Syekh Ahmad Khatib ini justru menjadi epicentrum perdebatan antara ulama tua dengan ulama muda di Sumatera Barat gitu ya. Jadi dalam kancah pertarungan ulama-ulama di Sumatera Barat itu, Syekh Ahmad Khatib ini dikelompokkan sebagai ulama reformis Pak. Ulama reformis asal Minangkabau yang pemikirannya sejalan dengan Buya Hamka, dengan Bapak Buya Hamka. Kemudian diamini, dirujuk oleh Buya Hamka sendiri, sehingga dia termasuk dikelompokkan oleh apakah itu Asmudi Asra, kemudian Taufik Abdullah sebagai kelompok yang reformis ya, bahkan pembela dari kalangan ulama muda. Tetapi perlu kita pahami bahwa ulama muda di Sumatera Barat tentu berbeda konteksnya dengan kontestasi pemikiran yang kita kenal gitu. Bahkan kemudian Syekh Ahmad Khatib ini pernah mengatakan, sampai hari ini masih terngiang-ngiang di telinga saya, bahwa orang Sumatera Barat itu kalau seandainya diwafatkan kemudian dilakukan pengadilan di akhirat, saya kira orang Sumatera Barat itu akan masuk neraka semua. Nah ini salah satu komentar dia. Kenapa? Karena faraid di Sumatera Barat itu justru sama sekali bertentangan dengan syariat Islam gitu loh. Faraid perhitungannya. Kenapa? Karena Minangkabau itu punya hukum faraid tersendiri yang merujuk kepada adat istiadat gitu loh. Jadi kalau basis faraid Islam itu kan sebenarnya adalah patriarki, patrilineal. Tapi kemudian faraid di Minangkabau itu justru matrilineal. Nah inilah kemudian dasar Ahmad Khatib itu mengatakan, ya orang Minang itu kalau mati ya nanti masuk neraka semua, gitu. Sambil guyonan, gitu. Sambil guyonan. Tapi itu bentuk kritisnya Syekh Ahmad Khatib Amin Minangkabawi, tetapi kemudian tetap dalam konteks mazhab Syafi'i dia menjadi patron ya dari ulama-ulama peneruka ya, ulama-ulama ulama-ulama istilahnya pionir ya di Indonesia, apakah itu Syekh Hasyim Asy'ari, kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan, kemudian Syekh Sulaiman Ar-Rasuli sendiri sebagai ikonografi dari ulama tua di Minangkabau gitu loh. Dan ketiga muridnya ini justru bermazhab Syafi'i dan tidak keluar dari tradisi ijtihad yang dibangun oleh Syekh Ahmad Khatib Amin Minangkabawi. Saya kira itu Pak. Baik, saya lanjutkan dikit tadi pertanyaan saya. Jadi kalau di kancah internasional, ya siapa tokoh? Kayaknya jarang-jarang deh saya, atau mungkin saya nggak tahu ya. Tokoh yang seperti ini ya bisa diangkat, lalu kemudian bisa dibandingkan. Kalau saya Waluyo sudah sering dengar, gitu ya misalnya. Beberapa tokoh yang lain kita sering dengar ya pada waktu itu kan sebagai tokoh yang disebut-sebut dalam literatur ekonomi Islam, buku-buku teks dari luar gitu. Kalau yang dari Indonesia, kayaknya masih jarang. Ya, kalau terkait dengan ekonomi Islam, saya kira salah satu selain Syekh Ahmad Khatib Amin Minangkabawi yang menulis memang risalah khusus tentang ekonomi Islam, terkait fikih muamalah mungkin ada Imam Nawawi Al-Banten, Imam Nawawi Al-Banten, kemudian saya lupa yang dari Termas itu, ya, itu juga pernah menulis tentang fikih muamalah. Tetapi memang tidak spesifik berhubungan dengan perspektif ekonomi Islam, tetapi kemudian saya kira kalau kita kaji itu bisa menjadi pondasi ya dalam mengembangkan ekonomi Islam karena basisnya adalah fikih muamalah.
Baik. Oke, Bapak Ibu sekalian masih ada waktu sekitar 5 menit. Monggo kalau ada yang ingin berdiskusi lagi. Ini tenang sekali malam ini. Nah, ini apa? Terkesima nih. Saya komentar Pak Akbar. Oke, Prof Mahfud, silakan. Ada Prof Mahfud. Ya, pertama terima kasih Pak Solihin ya yang sudah bersedia menjadi pemantik diskusi ya. Dan juga Pak Akbar yang secara konsisten menjadi pemandu acara ini atas nama IAI DIY. Kami ucapkan terima kasih. Kemudian yang kedua memang ini Pak Akbar mungkin agak beda ya. Ini kayaknya sangat khas teman-teman di IAIN sebenarnya, atau kalau dari ekonomi yang naratif begitu ya, yang karena kan selama ini memang banyak yang kuantitatif angka-angka itu. Tapi saya kira ini sangat bagus dan kita layak bangga lah sebenarnya banyak tokoh-tokoh kita yaitu yang bisa kita angkat ke kancah internasional, dan ini saya kira sangat bagus ini Pak Solihin sudah mengangkat ini. Kemudian tadi juga sudah diskusi ya opportunity for future research dan lain sebagainya gitu. Tapi memang secara konsep tadi yang sudah kita diskusikan sebenarnya sangat bagus itu ya. Jadi melihat konteks itu menjadi sangat penting karena bisa tadi kalau kaitannya dengan fikih bisa istilah hukumnya bisa berbeda, tetapi juga secara historis dan implikasi praktisnya pun sebenarnya kan mungkin juga berbeda itu. Sehingga kita tidak salah dalam mengambil kesimpulan gitu. Tapi ini sangat bagus dan pengalaman, meskipun saya agak terlambat tadi ya karena ada tamu gitu, tetapi pengalaman Pak Solihin mendapat masukan dari reviewer ya untuk membatasi gitu ya. Tapi saya kira itu sangat-sangat bagus sebagai sebuah karya sudah terbit, tetapi Pak Solihin nanti mungkin perlu terus dikaji nih Pak. Saya kira nanti dikaitkan dengan fokus Bapak. Kalau di S3 ini rencana tentang apa Pak Solihin ya? Saya agak lupa, kita pernah ketemu satu sesi itu. Ya, kalau saat ini tentang Homo Islamicus Pak. Oh iya, saya kira sangat relevan ya dengan itu ya. Itu bisa menjadi karya besar itu nanti Homo Islamicus menurut para tokoh itu ya. Termasuk tokoh Nusantara ini saya kira sangat penting nanti menjadi kajian para cendekiawan dunia juga ini. Saya kira itu Pak Akbar sebagai ucapan terima kasih dan terpantik juga naluri studi keislaman saya mengingatkan studi-studi sebelum bergabung di FEB UGM. Model-modelnya kan begini, mengkaji pemikiran dan lain sebagainya. Terima kasih Pak Akbar. Sekali lagi selamat Pak Solihin dan terima kasih. Matursun Pak. Keluar apa Pak Akbar ya? Sinyalnya mungkin ya. Kayaknya sinyalnya Pak. Jadi sebelumnya terima kasih banyak Pak atas apresiasinya Pak. Jadi memang karya ini pada dasarnya kebetulan secara spontan aja ketika saya mendapatkan manuskrip dari salah seorang teman tentang Syekh Ahmad Khatib, saya bertanya-tanya apakah Syekh Ahmad Khatib sebagai tokoh besar ya yang kemudian melahirkan 3 tokoh ulama besar di Sumatera di Nusantara itu tidak pernah berbicara tentang ekonomi Islam. Lalu dia katakan ada salah satu karya beliau yang berjudul Al-Iltibas ya. Kebetulan kemudian tolong dibaca, mana tahu ada hal baru yang bisa kita tulis di sini katanya. Hanya itu saja yang menjadi latar belakang sehingga saya menulis ini Pak gitu. Jadi motivasinya waktu itu hanya untuk memperkenalkan salah satu pemikir dari asal Minangkabau ini ke dunia internasional saja gitu. Saya kira mungkin ke depan perlu kita mengkaji secara mendalam, terutama sebagai inspirasi untuk membangun kerangka ekonomi Islam, sehingga kita tidak lagi menjadikan satu-satunya rujukan itu hanya berasal dari tradisi Eropa saja, tapi juga mempertimbangkan tradisi yang dibangun oleh ulama-ulama kita Nusantara. Saya kira itu Pak. Matur suwun Pak.
Baik, terima kasih Pak Solihin. Ini saya mendapat amanah dari Pak Akbar untuk menutup acara ini ya. Jadi tampaknya sinyal Pak Akbar terganggu atau mungkin ada yang lain. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada Pak Solihin dan Bapak Ibu semuanya. Ya ini alhamdulillah program kita ini bisa berlangsung rutin dan ini unggulan IAIDY. Kemarin saya sudah diskusi juga dengan Pak Akbar. Mungkin rekaman-rekaman nanti Pak Solihin termasuk yang malam ini mohon izin nanti akan kita unggah di media gitu ya, entah itu di YouTube, Instagram dan lain sebagainya, sehingga manfaatnya akan lebih tersebar ke banyak orang gitu. Ini sangat bagus. Terima kasih Bapak Ibu. Mari kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Astagfirullah wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam.